Direktorat Jenderal Bea Cukai telah menerapkan aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri sejak 10 Maret lalu. Sejumlah barang impor yang dibatasi ini termasuk produk-produk yang dibeli penumpang saat di luar negeri, berupa barang konsumtif atau oleh-oleh saat kembali ke tanah air. Nah, apa saja yang dibatasi kami akan mengulasnya untuk Anda dalam kepabean dan larangan pembatasan barang impor. Nah, ini kalau kita bicara, memang salah satu yang menarik terkait dengan undang-undang ini adalah diwujudkan dalam peraturan Permendak nomor 36 tahun 2023. Jadi ini sudah ada Permendaknya teman-teman ya. Saudara-saudara, kalau kita Permendaknya ini di nomor 36 tahun 2023. Sebenarnya bukan tanpa alasan pastinya dari Kementerian Perdagangan dan juga Bea Cukai memberikan kebijakan ini. Salah satunya kalau kita melihat tren adanya just tip nih. Kalau bicara mengenai just tip, siapa sih yang tidak kenal just tip ya? Mungkin tren ini menjadi marak ketika kita sudah banyak menggunakan sosial media. Kurang lebih sekitar tahun 2015. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang oleh-oleh yang ditukar dengan uang itu sudah berlaku sejak berapa puluh tahun lalu. Apabila kita ingin berbelanja barang-barang impor yang tidak ada di Indonesia ataupun gerainya tidak ada di Indonesia, kita biasa menitipkan uang kepada saudara, kerabat ataupun teman kita untuk membelanjakan uang tersebut membeli barang produk impor. Tetapi dulu tidak ada istilah just tip. Dulu adalah lebih kepada oleh-oleh. Karena memang oleh-oleh itu kesannya sukarela apabila si pelaku perjalanan atau traveler itu pulang ke tanah air, mereka memberikan buah tangan atau oleh-oleh, tapi tidak ada charge atau tidak ada biaya. Tapi memang sifatnya sukarela. Nah, yang menarik adalah sebenarnya apa yang membedakan just tip dengan oleh-oleh ini ya, yang menjadi perhatian. Kalau kita bicara mengenai oleh-oleh dan just tip ini pembatasan barang impor sesuai dengan Permendak 36 tahun 2023 tadi, ini ada beberapa variabel, ada beberapa hal yang menarik. Misalkan kalau kita bicara mengenai produk yang berkesan seperti tanaman, yaitu makanan, minuman, ikan bahkan ya. Jumlahnya maksimal 5 kg. Kadang-kadang mungkin kita lagi jalan-jalan ke Jepang, kita melihat ada oleh-oleh mungkin ikan salmon ataupun ikan kering ataupun buah-buahan ataupun daging yang memang terkesan tidak ada di tanah air, kita bisa membelinya tetapi harus diingat maksimal sekarang sudah ada aturannya 5 kg atau dengan nilai nominal rupiah 1.500 dengan dolar 15.500 dengan 1.500 US dollar bisa kita hitung kira-kira berapa. Kemudian kalau daging nanti ikan ada 25 kg maksimal. Kadang-kadang kita mikir ngapain harus bawa ikan 25 kg ya. Tapi ada juga nih pihak Bea Cukai menemukan kasus ini. Kemudian juga kalau kita bicara free on boardnya ini maksimal kalau nilai nominalnya adalah 1.500 US dollar dengan rupiah tadi 15.500 meskipun fluktuasi rupiah kali ini di pasar spot antar bank mencapai 15.700. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang misalkan ada handphone, laptop, kemudian jam. Biasanya rata-rata ini adalah barang-barang yang sangat seasonal dan mengikuti tren setiap saat. Nah, kita kadang-kadang agak telat sedikit di Indonesia karena proses kepabeanan, imigrasi dan juga berhubungan dengan teks barang masuk dan juga barang mewah. Sehingga kadang-kadang produk-produk ini agak sedikit telat dan kita yang FOMO itu biasanya kalau keluar negeri selalu ada titip dong handphone baru, kemudian juga laptop, iPad dan juga jam tangan terbaru. Kemudian juga sepeda. Waktu tren mungkin ketika 2020, Anda ingat pada saat itu semua pandemi, lockdown, aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, masyarakat ibu kota banyak membelanjakan uang mereka untuk membeli sepeda. Sepeda-sepeda dengan brand-brand internasional yang mahal, mungkin di Indonesia harga yang bisa puluhan hingga ratusan juta, mungkin kalau membeli langsung dari negara asalnya jauh lebih murah karena memang tidak mendapatkan pajak pertambahan nilai, pajak masuk dan juga pajak barang mewah. Lalu kita melihat lainnya yang menarik, mungkin kita evaluasi sedikit, kemudian juga, nah kalau kita bicara mengenai barang-barang ini memang dari Kementerian Perdagangan sudah memperlakukan kebijakan, misalkan tentang sepatu nih, nah kadang-kadang kesannya sederhana ya, sepatu 2 pasang per orang, tapi kadang-kadang sepatu memang salah satu barang fashion yang disukai oleh publik di Indonesia. Selain pastinya juga misalkan ada dompet, ada branded item seperti tas, kemudian kalau kita lihat ini minuman, wah ini biasanya kalau just tipnya paling gampang itu minuman-minuman mengandung alkohol, koktail seperti itu kalau di negara asal mungkin jauh lebih murah karena mereka tidak ada barang biaya pajak masuk dan juga barang mewah. Kemudian juga kita lihat ini produk-produk lain yang free on board
dan pakaian. Nah ini kemarin tuh saya sempat banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Berapa banyak sih sebenarnya pakaian yang bisa kita bawa pulang ke tanah air? Kalau berdasarkan dari pembatasan barang impor di Bandara Soekarno-Hatta, peraturan dari Menteri Perdagangan nomor 36 2023, ketika kita kembali ada 5 buah barang per orang. Nah barang-barang ini sebenarnya bukan berarti barang yang kita pakai, tetapi adalah barang yang kita belanjakan. Kadang-kadang kalau kita sudah membelanjakan barang-barang itu, kita selalu menyertakan dust bag-nya, kemudian juga menyertakan kemasannya seperti itu, apalagi kalau kita jual ya. Tapi kalau kita pakai biasanya tidak ada larangan terkait hal tersebut. Lalu kita akan bicara mengenai simulasi ini. Kalau tadi sedikit saya mungkin akan membedakan apa yang membedakan antara barang oleh-oleh maupun just tip. Kalau oleh-oleh rata-rata mereka memang namanya juga oleh-oleh seperti tadi di awal saya memberikan pemaparan. Rata-rata sifatnya sukarela. Kadang-kadang kita tidak memikirkan apakah itu ada kemasannya, ada dust bag-nya atau kantongnya seperti barang-barang branded, biasanya juga seperti tas branded, kemudian juga kotak spesial untuk jam tangan, jam-jam mewah ataupun sepatu. Nah itu biasanya bisa dilakukan oleh scanning. Nah scanning yang menarik mungkin sedikit saya bisa berikan informasi. Biasanya petugas bea cukai itu mempunyai sistem dengan sistem satu profiling. Nah ini ya, mereka biasanya sudah biasa melakukan aktivitas just tip harus profiling. Karena misalkan petugas dari bea cukai dan juga imigrasi sudah tahu nih beberapa data dari warga Indonesia ataupun warga asing yang seringkali membawa barang dalam jumlah besar dan barang itu teridentifikasi sebagai just tip. Nah ini tadi ada sedikit nih informasi bocoran seperti apa sih profiling tersebut kalau misalkan dalam intensitas waktu, misalkan dalam 1 bulan orang tersebut 2-3 kali ke Bangkok atau ke Hong Kong gitu ya. Dan barangnya tadi dibawa banyak sekali terkait fashion, jam, dan produk branded, itu mereka bisa masuk dalam profiling. Tapi juga yang menarik adalah dari pihak bea cukai dan juga imigrasi mereka melakukan sistem namanya kalau kita bicara manajemen waktu. Jadi mereka juga tidak semua orang yang melalui jalur imigrasi itu diperiksa. Karena tadi satu awal mereka melakukan profiling dulu. Ini kira-kira orangnya membawa barang banyak nggak? Dari data itu elektronik computerized mereka udah profiling, lalu mereka menggunakan manajemen waktu. Jadi tidak semua orang, ketika lihat antrian panjang, tidak semua orang diperiksa. Mereka juga melakukan sistem random seperti itu ya. Nah, ini sedikit kalau kita bicara mengenai simulasi bea masuk atas selisih free on board atau F-on-B. Ini selisihnya ini menarik ya. Kalau saya bicara mengenai selisih, ini tadi beberapa informasi yang saya dapatkan kadang-kadang berpikir kalau di atas 1.500 kita, kalau masih 1.500 US dollar, ini kita free. Ya. Kalau di atas 2.000 US dollar kita bayar. Nah, ini bayarnya adalah ada hitungannya nih. Hitungannya pertama, kalau kita nilai masuknya adalah 1.500 ataupun 2.000 itu rata-rata nilainya adalah dengan kurs tadi 15.500. Perhitungannya itu kalau kita bicara mengenai nilai pabean ini ada banyak sekali ya. Saya mungkin sedikit akan kasih bagaimana dalam perhitungannya, mungkin agak sedikit ribet buat kita, tapi mungkin akan saya bikin sederhana. Kalau misalkan, ya ini tadi satu ada bea masuk, itu ada bea masuk. Kemudian ada nilai pabean. Ya, variabelnya ya. Kemudian nilai impor. Kemudian juga PPN dan PPH. Nilainya ini rata-rata adalah kisarannya kalau 2.000 tadi barangnya, kita akan mendapatkan total tagihan rata-rata itu kalau kita dapatkan hitungannya nih, bea masuk ditambah PPN ditambah PPH. Nah, nanti akan keluar nih nilainya berapa. Agak sedikit rumit tapi ya, biasanya kalau petugas di bandara mereka sudah tahu caranya, tapi yang paling penting kita harus tahu bahwasanya kita membawa barang di atas 2.000, kita harus siap-siap mengeluarkan biaya dengan tadi. Ada tambahan dari BBM atau biaya masuk, maksud saya, PPN dan PPH, dan juga nilai pabean serta nilai impor dari suatu barang.